Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Retnasari. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan perancangan berorientasi objek. Oke, kita mulai dari mengidentifikasikan kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Nah, sama seperti pendekatan top down, untuk mendefinisikan garis bawah ikatan benda dan sifat yang relevan dengan masalah. Kita bahas dulu mengenai kelas ya. Perlu diingat, untuk kelas itu terbagi dari 3 bagian. Ada yang namanya name, jadi setiap kelas itu harus memiliki nama. Lalu atribut, itu biasanya memiliki visibility, diantaranya ada yang namanya privat, itu diwakili dengan tanda minus, lalu public diwakili dengan tanda plus, dan juga protect atau diwakili dengan tanda pagar. Lalu yang ketiga adalah method. Nah, method itu dapat dibentuk dengan operasi aksesor yang biasanya digunakan dengan perintah get, atau mutator yang biasanya digunakan dengan perintah set dari atribut yang ada. Nah, biasanya kalau membentuk sebuah kelas itu bentuknya kotak seperti ini ya. Tadi seperti yang saya bilang ada 3 bagian, ada kelas namanya, ada atributnya, lalu ada metodenya. Lanjut, kita langsung saja masuk ke contohnya. Misalnya kita membutuhkan program untuk yang pertama membaca file karyawan yang berisikan nomor karyawan, kemudian tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Lalu yang kedua, program tersebut dapat memvalidasi upah dan jam kerja. Jika benar, maka hitung upah mingguan pegawai dan dapat mencetak payslip. Oke, kita langsung. Untuk langkah pertama, kita mengidentifikasikan kelas, atribut, responsibility, dan operasinya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan buat kelasnya ada 2, yaitu payslip dan payroll. Nah, di kelas payslip itu ada 4 atribut, yaitu number, pay rate, hours work, weekly pay. Nah, untuk number itu responsibility-nya adalah validasi data, di mana operasinya kita menggunakan mutator, menggunakan set ya. Ada set number, set pay rate, dan set hours work dengan sifatnya adalah public. Karena di sini untuk number itu di input. Lanjut, kemudian untuk atribut pay rate, di sini responsibility-nya untuk laporan validasi data, operasinya yaitu get valid input. Kita menggunakan aksesor. Oke, sifatnya adalah public. Lanjut, berikutnya adalah atribut hours work, itu responsibility-nya yaitu hitung upah mingguan. Operasinya set by, kita menggunakan mutator dengan sifatnya adalah privat. Lalu atribut yang keempat yaitu weekly pay, responsibility-nya untuk mencetak slip gaji di setiap absen yang valid. Operasinya adalah print pay slip dengan sifatnya adalah public. Sedangkan untuk kelas payroll itu atributnya adalah file data absen, responsibility-nya hanya membaca data absennya, operasinya adalah run. Nah, kalau kita gambarkan dengan notasi kelas UML, nah seperti ini. Jadi untuk payslip-nya ya, untuk penamaan di sini ada 2, nama kelasnya ada payroll, dan payslip. Seperti yang tadi, untuk payroll itu atributnya hanya ada timesheet file dan metodenya yaitu run. Sedangkan payslip atributnya ada 5, yaitu number, pay rate, hours work, valid input, dan weekly pay. Dan untuk metodenya ada
6. Set M number, set pay rate, set hours work, set pay, get valid input, dan print pay slip. Hanya set pay saja yang sifatnya privat, yang lainnya sifatnya public. Lanjut, langkah berikutnya kita akan melakukan perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Nah, setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Jadi ini agar mempermudah pembuatan algoritmanya. Masing-masing algoritma itu dimulai dengan nama operasinya apa dan diakhiri dengan pernyataan N. Kita langsung saja. Nah, tadi dari program yang kita rencanakan untuk dibuat, nah aturan langkah validasi dari perusahaan yaitu yang pertama, 1. Pegawai harus bekerja maksimal 60 jam seminggu dan maksimal 250.000 per jam. Nah, yang kedua, jika jam kerja melebihi aturan, maka dianggap upah mingguan karyawan itu tidak dihitung. Dan yang ketiga, untuk proses perhitungannya yaitu upah mingguan sama dengan jam kerja dikalikan tingkat upah. Jika jam kerja lebih dari 35 jam, itu dianggap berarti kan ada jam lembur ya. Maka dihitung dulu jam lembur itu dari jam kerja totalnya dikurangi dengan jam kerja normal. Nah, itu sisanya berarti dianggap menjadi jam lembur hasilnya. Lalu upah lemburnya, nah, hasil dari jam lembur itu dikalikan tingkat upah dan dikali setengah dari upah. Lalu upah mingguannya berarti kan artinya jam kerja normal dikali dengan tingkat upahnya ditambah dengan upah lembur. Nah, identifikasi operasi. Nah, dari kelas yang tadi kita buat, identifikasikan dulu untuk yang payslip ya. Di sini kan terlihat ada untuk kelas payslip operasinya ada set number, set pay rate, set hours work, set pay, get valid input, dan print pay slip. Nah, dari operasi ini kita akan membuat masing-masing algoritmanya. Oke, kita mulai dulu dari kelas payslip-nya. Oke, kita sebutkan dulu atributnya. Tadi kan ada 5 atribut ya. Ada M number, pay rate, hours work, valid input, dan weekly pay. Kita set dulu untuk atribut-atributnya. Di sini kita berikan nilainya adalah 0 atau nilai awalnya. Nah, konstruktor payslip dapat menggunakan mutator untuk diperbaharui nilai-nilai atribut. Namun jika data tidak valid, nilai tidak akan diperbarui, mungkin diperbarui dengan data yang tidak valid. Makanya kenapa menggunakan perintah set untuk setiap penyebutan atributnya. Lanjut, berikutnya kita masih di payslip. Nah, untuk payslip yang di sini kita menyebutkan untuk operasinya. Nah, nanti untuk pada saat kita jalankan operasinya itu diperintahkan di sini pemanggilannya. Di sini kan ada set M number, set pay rate, set hours work, di mana sebelumnya itu namanya in M number, in pay rate, dan in hours work. Nah, di sini nih untuk operasinya ya, set M number, set pay rate, set hours work, dan set pay. Nah, konstruktor itu menerima input yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum pengaturan nilai atribut. Jadi di sini kita memanggil dari mana? Dari masing-masing perintah yang ada di dalam metode. Berikutnya kita berikan perintah-perintah yang ada di metode. Tadi di metode nggak salah ada 6 metode ya. Yang pertama yaitu set M number. Oke, kita memberikan nomor employee-nya.
Lalu set pay rate, di sini untuk set pay rate ada validasi. Tadi kan ada kondisi jika jam kerja melebihi aturan maka akan dianggap upah mingguan karyawan itu tidak dihitung. Kemudian metode yang ketiga yaitu set hours work. Sama di sini pun juga ada validasi juga, dimana jika jam kerja melebihi aturan maka akan dianggap upah mingguan karyawan tidak dihitung. Yang keempat yaitu set pay. Di sini kita proses perhitungan yang tadi ya, kita berhitung untuk upah mingguan, terus kondisi di mana untuk upah yang memiliki upah lembur. Yang berikutnya adalah yang kelima, metode yang kelima adalah get valid input. Nah, kenapa sih kok get valid input hanya isinya ini? Untuk get valid input kita menggunakan aksesor, di mana kalau kita perhatikan ini kan get valid input itu mengambil data valid input. Berarti dia mengambil data eksternal. Nah, di sini objek eksternal perlu mengetahui tentang validasi payslip dan upah mingguan yang dihitung. Aksesor menginformasikan objek lain tentang validitas payslip. Nah, diambil dari mana? Dari metode set pay rate. Di situ kan ada valid input yang tadi ya, validasi kalau misalnya jam kerja melebihi aturan, dan di bagian set hours work. Makanya kenapa kita menggunakan perintah get. Dan ini untuk set pay rate dan set hours work itu kita bisa panggil di situ untuk valid inputnya karena sifatnya adalah public untuk kedua metode tersebut. Berikutnya yang keenam adalah metode print payslip. Kelas payslip sudah dijelaskan atributnya masuk kemana, ke bagian mana. Lalu metodenya pun juga sudah masing-masing sudah diperintahkan untuk algoritmanya. Lanjut untuk kelas payroll. Nah, untuk kelas payroll di sini karena metodenya cuma satu yaitu RAM, berarti kita langsung saja buat kelasnya payroll, kemudian kita perintahkan atributnya timesheet file, lalu kita timesheet file itu diambil dari timesheet DRT. Nah, langkah berikutnya, sebelumnya kan kita sudah menentukan kelas, mengidentifikasikan kelas, lalu menggambarkan kelasnya dengan notasi UML. Berikutnya kita sudah menentukan algoritmanya. Nah, langkah berikutnya itu mengembangkan tes atau menjalankan algoritma. Nah, untuk menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama, di mana tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antara objek payslip dan lingkungan luar termasuk pengguna. Di sini saya contohkan satu untuk driver kelas payslip ya. Tadi kan inputannya adalah data absen, employee number, hours work, pay rate. Prosesnya baca data absen, kemudian buat slip dari data absen, lalu cetak payslip yang valid. Outputnya adalah cetak payslip, pesan kesalahan untuk payslip yang tidak valid. Nah, ini algoritmanya pada saat dijalankan. Oke, demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.